Selamat pagi. Kali ini kembali lagi dengan kami tentang bagaimana peluang usaha, tips tentang peluang usaha modal kecil yang menguntungkan yang bisa dikerjakan dari rumah. Ada yang beberapa bisnis yang bisa laku setiap hari, yaitu bisnis-bisnis misalnya kuliner, pulsa, barbershop, itu termasuk dari bisnis-bisnis yang selalu laku terus setiap hari. Jika bisnis yang jasa atau produknya memang selalu dibutuhkan oleh orang. Sekarang kita bisa melihat bisnis yang memang menguntungkan ini yang bisa kita kerjakan. Beberapanya akan kita bahas beberapa sebagai ide, yaitu antara lain yang pertama adalah bisnis laundry. Bisnis ini modalnya memang ya antara 10 sampai 15 juta untuk membeli mesin cuci yang agak lumayan mereknya, yang kuat untuk kerja tiap hari, bukan mesin cuci yang dipakai satu hari sekali aja, tapi dipakai berjam-jam dari pagi sampai malam mungkin. Kemudian pengering dan sebagainya mungkin bisa sampai 20 juta. Tapi bisnis ini sampai hingga hari ini bisnis seperti ini masih laku dengan baik, dan keuntungannya kotor itu separuh dari harganya. Tentu saja masih dikurangi dengan capeknya pegawainya, orangnya dan sebagainya tentu. Tetapi merupakan ide bisnis yang lumayan menjanjikan bahkan di masa yang ada pandemi seperti sekarang. Kemudian bisa juga menitipkan makanan atau minuman ke warung-warung, atau warung camilan atau toko oleh-oleh dan semacam itu, atau ke restoran. Cara berbisnis seperti ini lebih harus kemana-mana pagi waktu restoran atau rumah makannya buka, kita titipkan misalnya apa gitu. Nanti sorenya kita ambil lagi, atau besoknya atau ke pasar kita titipkan, bisa ke tempat-tempat yang memang laku ya, kita lihat sudah laku, pasarnya udah bagus, kita bisa ikut titip di situ kalau diizinkan sama yang punya. Kalau tempatnya masih buka biasanya mereka mau. Dan kalau misalnya saya titip es jus itu di plastik begitu aja, modalnya mungkin kurang dari 200.000 tiap. Dan kalau saya titip misalnya titip es jus begitu, itu modalnya mungkin bisa kurang dari 200.000 ya. Es jus di plastik dititipkan begitu mungkin bisa kurang dari 200.000. Jadi modalnya kecil. Tetapi kalau kita betul nitipkan ke tempat yang bagus, mungkin lakunya akan banyak. Bisa juga membuat kue dan sebagainya. Kemudian ada kursus mata pelajaran sekolah. Ini salah satu bisnis yang tidak berhenti sampai, kecuali mungkin waktu liburan, tapi besoknya akan laku lagi. Karena setiap orang tua biasanya senang kalau anaknya punya nilai lebih bagus, maka mereka akan berusaha supaya anaknya bisa kursus. Dan disinilah kesempatan kita. Jika Anda punya keahlian, terutama membimbing mereka yang hendak ujian, inilah kesempatan yang besar. Bahkan mulai dari kursus dari baca tulis sampai dengan ujian masuk perguruan tinggi, atau kalau Anda mau ingin ujian masuk di universitas di jurusan tertentu atau di mata kuliah tertentu, silahkan.
Kemudian menjual keahlian. Kursus itu memang seperti menjual keahlian, tapi di sini saya ingin jabarkan lagi, menjual keahlian di sini memang termasuk misalnya menjadi developer web, jadi programmer aplikasi, bisa menjual keahlian desain yang seperti itu, atau bahkan keahlian menulis atau yang lainnya yang seperti itu yang bisa kita jual. Saat ini selalu ada orang yang mencari seperti itu, membutuhkan untuk keperluan perusahaan atau promosi bisnisnya, akuntansi, pajak dan lain-lainnya. Saya kira pasarnya juga masih sangat luas. Kemudian bahkan jasa.wc itu di tempat kami, jasa pembuatan web kami, mereka banyak bikin, dan mereka bikinnya kadang ada yang webnya nggak cuma satu, kemudian diiklankan dan hasilnya masuk halaman satu, ordernya datang terus meskipun orangnya yang order nggak pernah kelihatan di tempat mereka. Jadi tangganya heran, kenapa keluar terus tapi yang datang nggak ada gitu, karena dapatnya online. Nah seperti itu. Kemudian ada juga jasa fotografi, ini juga termasuk keahlian, tetapi saya pisahkan lagi ya, nggak apa-apa, ini sebagai ide aja. Sekarang banyak mulai dari pre-wedding, fotografi makanan, minuman, produk, untuk Instagram, Facebook, bahkan untuk website atau pamflet dan sebagainya, maka ini sekarang banyak yang membutuhkan. Kita bisa menyewa kamera DSLR, tidak hanya harus memiliki. Menyewanya 50.000, Anda bisa menawarkan jasa Anda mulai ini berapa ratus ribu sampai jutaan untuk satu kali session. Tentunya hal ini lebih untung ya, karena Anda menjual keahlian Anda. Kemudian jasa membuat website. Nah ini termasuk yang di zaman online ini termasuk banyak peminatnya. Kemudian jasa konsultan hukum, kemudian jasa, kalau Anda memiliki keahlian seperti ini, konsultan hukum, notaris dan sebagainya, ini satu keahlian yang memang kita kenal peminatnya, yang membutuhkan banyak. Ada perusahaan yang ingin menaikkan kontrak dengan perusahaan lain, bikin draft kontrak atau apa, ingin kerjasama, ingin didampingi saat berbincang dengan investor atau yang lainnya, maka mereka akan menggunakan jasa konsultan hukum, ada notaris dan sebagainya. Kemudian ada jasa appraisal atau menilai mobil bekas. Membeli mobil bekas itu sedap-sedap, tapi ada ngerinya juga. Kalau dapat barang bagus maka senang, tapi ada juga masalah kadang-kadang kalau dapat yang ada cacatnya maka bisa menjadi biaya yang terus-menerus yang berulang, dan ini kan bagian repot. Bukan cuma habis waktu, juga biaya, dan bikin wah ini kerjaan bisa keganggu. Karena itu jasa appraisal menilai mobil bekas ini termasuk yang dicari orang jika Anda mampu. Seperti juga jasa bengkel dan sebagainya. Banyak yang bisnis-bisnis di rumahan itu yang bisa Anda lakukan dengan keahlian yang modal duitnya itu termasuk kecil. Kemudian yang terakhir tentu saja ada jasa menjahit. Ini termasuk jasa yang modalnya juga tidak terlalu besar, tapi lumayan juga. Apalagi kalau pasar Anda adalah pasar misalnya untuk gaun pengantin dan sebagainya, yang harganya bisa ratusan ribu sampai jutaan yang akan Anda dapatkan. Kemudian jasa ada, belum terakhir ya, ada jasa barbershop juga, potong rambut, termasuk murah. Jasa seperti ini misalnya katakan bayarnya 20.000, tapi kalau misalnya saya pernah itu lihat ada yang satu harinya orangnya bisa di atas 15 orang, 20.000 kali 15 orang lumayan. 20.000 kali 15 orang 300 ya. 300.000 satu hari itu dibanding
pegawai biasa dia lumayan penghasilannya. Kalau bisa konsisten, kalau rapi, bagus, jasa ini lumayan. Kemudian yang paling gampang terakhir tentunya misalnya kita bisa membuka toko kelontong. Toko kelontong ini bisa untuk sambilan ya di rumah, misalnya ibu rumah tangga mengasuh anak bisa sambil membuka toko kelontong dan masih memperoleh penghasilan. Demikian beberapa jenis ide usaha yang bisa dilakukan dari rumah dengan modal terbatas. Semoga bermanfaat dan salam sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum.